kuburan mayit itu boleh digali dengan 4 perkara. Jika salah satu dari 4 ini terkumpul, maka kuburan itu boleh digali kembali. Kata beliau, yang pertama, lil ghusli idza lam yataghayyar. Yambushul mayyit li 4 khisal. Yang pertama, lil ghusli, la ghusla idza lam yataghayyar. Kata beliau, kalau si mayit tadi tidak dimandikan. Contoh, ada salah seorang jenazah dikuburkan tanpa dimandikan. Kalau orang yang memandikan itu lupa, maka wajib bagi orang yang mengetahuinya untuk menggali kuburnya dan memandikan jenazah yang belum dimandikan tadi. Tapi idza lam yataghayyar, kata beliau, tapi jika mayit itu tidak berubah, artinya apa? Dikuburnya hari Senin dan tidak dimandikan. Terus kemudian diingatnya hari Senin depan, sudah 1 minggu. Kira-kira mayat berubah tidak? Berubah. Maka tidak boleh lagi digali. Kalau sekiranya mayat tadi tidak berubah, maka boleh digali kembali. Kemudian walitaujihihi ilal qiblah. Yang kedua, kata beliau, menghadapkan mayat yang tidak menghadap kiblat. Artinya apa? Ketika dikuburkan, mayat tadi salah kiblat, hadapnya salah kiblat, maka itu boleh digali kembali. Kuburannya boleh digali karena mayat tadi tidak menghadap kiblat. Nah, dikisahkan di zaman Syekh Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Syekh Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, zaman beliau itu banyak jenazah yang digali kembali. Nah, digali kembali. Ketika digali kembali itu kuburnya, jadi kalau di Arab itu ada namanya sistem ganti. Kalau di Indonesia tidak ada mungkin. Jenazah ditanam sudah bertahun-tahun, tidak boleh lagi ada yang tindis lagi itu. Tapi kalau di sana di Arab ada sistem begitu. Setiap 40 tahun atau 20 tahun, misalkan makam si A sudah 20 tahun lamanya, kira-kira sudah tidak ada lagi isi di dalam kubur itu. Maka diganti dengan orang yang baru. Nah, di sana dulu sistemnya begitu. Ada namanya sistem ganti. Jadi di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, banyak, kata beliau, orang-orang yang ketika digali makamnya, mereka membelakangi kiblat. Ketika digali, mereka membelakangi kiblat. Kata Sayyid Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, orang-orang yang meninggal dan mereka dihadapkan ke kiblat, kemudian mereka tahu-tahu membelakangi kiblat, ini 2 alamat. Yang pertama, kata beliau, tidak membayar zakat dan selalu meninggalkan sholat. Ini orang-orang yang ketika dikubur, walaupun dia sudah dihadapkan ke kiblat, dia bakal membelakangi kiblat. Ini terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudian walil mal idza dufina ma'ah. Yang ketiga, kata beliau, jika ada harta yang terkubur di dalam bersama si mayit. Terkubur, bukan dikubur dengan sendiri. Sekarang banyak orang harta di bawah mati. Emas, fulus, kalau bisa dia punya sayaro, dikasih masuk di dalam. La ilaha illallah. Ini hukumnya haram. Mengubur harta
bersama mayat itu hukumnya haram. Tidak boleh. Nah, kata beliau di sini walil mali idza dufina ma. Kalau ada harta yang misalkan fulus lagi bakubur, atau fulus atau emas atau jam terjatuh ke dalam. Nah, itu boleh kita gali kembali itu. Nah, kan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah satu sahabat ini licik. Dia mau masuk di dalam sejarah bahwa beliau ini orang yang pengen terakhir melihat Nabi di muka bumi. Ketika dikubur Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikubur, sahabat yang melihat ini, yang di atas kubur ini, dia sengaja dia lempar dia punya cincin ke dalam. Supaya apa? Agar apa? Agar dia menjadi orang yang terakhir melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bumi. Jadi dia lempar dia punya cincin ke dalam. Tetapi kepintaran Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau adalah salah satu sahabat keluarga yang paling pintar. Bahkan Nabi mengatakan ana madinatul ilm wa Ali babu. Saya ini kotanya ilmu, Ali ini pintunya. Dengan cerdiknya Sayyidina Ali diambil dengan Sayyidina Ali. Sudah, ditahan sama Sayyidina Ali. Jangan kau turun, nanti saya yang ambil. Jadi tidak jadi dia menjadi orang yang terakhir melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir siapa? Sayyidina Ali karamallahu. Walil mal idza dufina ma'aha. Lalu bagaimana dengan misalkan kalau si mayit memakai gigi emas, kan biasanya ada, atau memakai gigi perak, gigi emas, tangan emas, hadza tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Kubur bersamanya, ketika sudah hancur baru boleh diambil. Misalkan ada biasanya gigi kan? Gigi. Kalau sudah dikubur, kubur sama giginya. Karena itu makom badannya, bukan menjadi harta, tapi menjadi pengganti dari badan. Maka jika ingin diambil, tunggu jenazahnya hancur. Tunggu sekiranya 10, 20 tahun, 5 tahun kalau sudah hilang, kalau tinggal tulang juga tidak apa-apa. Baru boleh diambil, baru boleh dicari. Tapi kalau belum enggak, kubur bersama. Kemudian walil mar'ah idza dufin janinaha ma'aha wa in kanat hayat. Jika ada seseorang perempuan yang hamil dan memiliki janin yang hidup di dalam perutnya, maka boleh digali kuburnya. Ini terjadi di zaman Al-Imam Syafi'i. Di zaman Imam Syafi'i, ketika beliau ini masih kecil, Imam Syafi'i ini masih belajar bersama Imam Malik. Ketika belajar, Imam Malik dengan Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Jadi Imam Malik lagi mengajar. Ternyata datang orang Badui menanyakan kepada Imam Malik masalah ini. Bagaimana jika seorang ibu memiliki janin dan janinnya masih hidup? Datang kepada Imam Malik. Lalu Badui tadi mengatakan kepada Imam Malik, "Ya Imam, di sana ada seorang jenazah perempuan. Sudah meninggal. Tapi dialah hamil. Di perutnya ada janin yang hidup." Lalu orang tersebut mengatakan, "Apakah dikubur bersama ibunya atau bagaimana ya Imam?" Kata Imam Malik, "Pukul perutnya sampai itu anak mati. Baru kubur sama ibu." Ini Imam Malik. Didengar sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lagi belajar.
Imam Syafi'i lagi belajar, lihat adab, bagaimana adab mereka, orang-orang salafun saleh. Mereka walaupun faham, walaupun mereka mengerti, tidak berani menegur di depan orang lain. Imam Syafi'i mendengar jawaban sang guru Imam Malik, beliau diam, tidak mau berkata, diam. Ketika selesai belajar, Imam Syafi'i lari mengejar orang yang tadi, yang menanyakan hal tersebut kepada. Dikejar sama Imam Syafi'i, akhirnya bertemu dengan orang yang tadi, yang menanyakan, Badui tadi yang menanyakan kepada Imam. Stop, ditahan sama itu. Ya fulan, ketahuilah bahwa Al-Imam Malik mengatakan keluarkan janinnya dan rawat dan kubur ibunya. Terbalik dengan jawaban si guru. Lalu orang tadi bingung, ini siapa yang mengatakan? Kata Imam Syafi'i, yang berkata Al-Imam Malik. Imam Malik tidak berbicara. Jawaban Imam Malik yang sama seperti diberikan Badui tadi. Akhirnya Imam Syafi'i bilang, ini yang berkata Al-Imam Malik. Akhirnya orang tersebut melihat daripada wajah Imam Syafi'i, karena saya mempercayai wajahmu, maka saya akan lakukan. Akhirnya dengan berjalannya waktu sekitar 4 tahun, orang tadi, anak kecil tadi yang ada di dalam perut itu dibawa ke Imam Malik. Dibawa ke Imam Malik. Ya Imam Malik, ini kau punya anak. Kaget Imam Malik. Saya punya anak dari mana? Akhirnya Badui tadi mengatakan, ini anak yang engkau suruh waktu itu untuk diambil dari janin ibunya yang meninggal. Imam Malik berpikir, bukankah saya suruh bunuh? Bukan saya suruh rawat. Siapa yang memberikan jawabannya? Akhirnya dijawab sama Badui tersebut, Al-Imam Syafi'i, muridmu Imam Syafi'i yang memberikan jawaban. Akhirnya berkat Imam Syafi'i, Imam Malik tidak jadi membunuh satu orang. Dan Imam Malik bersyukur kepada Al-Imam Syafi'i, berterima kasih bahkan kepada Al-Imam Syafi'i.